estetik, tuntutan standar juri gitu, pragmatisnya juri, pragmatis penonton juga, itu jadi kayak mengaburkan itu loh, jadi mereka nggak bisa melihat itu gitu. Padahal mereka kayak condet misalnya, standar orang condet, maksudku kan mereka punya pengetahuan lokal itu ya tentang Lenong, tentang keseharian di lingkungannya mereka gitu. Yang menurutku sebenarnya juga nggak usah di apa-apain kayak gimana nih biar modern atau segala macam, itu udah jadi sesuatu. Jangan terkejut gue ya, itu Lorcan dari cerpennya Lorcan. Ada rasa wah Yerma nih, gue bisa nonton Yerma nih di Jaktim gitu kan. Jaktim Yerma, soalnya kalau nonton Yerma yang lagi main di National Theater tuh anjing keren banget. Penasaran gimana dibawainnya ke di Indonesia gitu terutama. Dia akan mendekatinya dengan apa? Dengan pengen bikin universalnya kayak apa? Terus tapi di satu sisi kan gue tahu ragil. Jadi yang selalu lolos terjemahan. Iya, dan mereka memaksakan untuk naskah-naskah begitu juga karena mereka pikir akan lolos. Nah, itu karena ada tuntutan di wilayahnya itu loh, bukan karena mereka pengen ngadaptasi, mereka pengen mainin segala macam. Menurut gue meskipun tuntutan itu sebenarnya cuma hipotesis mereka doang kan ya, cuma asumsi mereka doang. Ini kan yang terjadi waktu Pintu Kereta menang. ya. Itu kan itu kan asing ya, bentuk post dramatik di timur kan masih asing waktu itu. Sehingga kan orang-orang ini kan kalau mau masuk final gampang dong, tinggal gini A B C D, tapi tidak dilacak apa sih yang sebenarnya sedang didalami oleh siapa namanya Pintu Kereta gitu loh. Apa sih yang sedang dicoba untuk diutarakan namanya, gagasan itu macam apa? Nah, yang agak ironis adalah yang mengucap bilang tuh sumber pengetahuannya beda. Bukan tidak setara ya, tapi beda. Disiplinnya beda. Nah, ketika ini diucapkan sama sesama teater akademis, ini kan gue makin explode gitu pala gue kayak. Hah? Lu gimana sih? Kita kan sama nih, sumber pengetahuannya itu bisa jadi sama. Kita mengenal teori, kita mengenal juga kita bukan hanya mengenal teori, tapi kita mengenal bagaimana mendekati teori gitu. Mencari teorinya kita tahu. Kan itu yang enggak maksud cara ruang gitu mengartikulasikan dan menguraikan hubungan gitu loh Mas. Untuk mengubah gitu antara estetika dan politik gitu, sosial dan politiknya gitu. Apakah mereka juga sadar di dalam pesta yang bernama festival ada politiknya? Seni politik atau politik seni? Nah, itu kan juga menjadi hal yang memungkinkan gitu. Maksudku dari dulu itu cenderung statis gitu loh. Cenderung Itu punya kesadaran untuk mengidentifikasi gagasan. Mungkin kenapa kesannya jadinya terlalu timpang karena kita dari startnya itu udah beda gitu. Mungkin ada grup yang sekedar tampil, sekedar pentas itu untuk performan saja, tampil aja, have fun, nggak tahu lah apa ininya lah, apa namanya latar belakangnya lah. Cuma itu akhirnya ketika yang Lele bilang tadi Mas, ketika ditagih gagasannya apa? Loh, kok kita harus punya gagasan gitu? Kan jadi kayak gitu jadi aneh ya. Berarti kita Emang harus ada gagasan? iya, jangankan untuk lomba lari, kita dari startnya aja betul. Ketika kesadaran untuk mengidentifikasi gagasan itu belum ada gitu. Ya udah jadinya ngambang aja, pentasnya ngambang aja. Ketika satu grup itu punya kesadaran untuk mengidentifikasi gagasan apa yang mau disampaikan, keresahan apa yang mau dibawakan, barulah dia mungkin secara sadar atau nggak sadar bisa mengkoreografi sosialnya gitu, pemanasan itu. Nah terus nyambung soal
apa namanya akademis dan non akademis. Nah aku suka banget nonton CCL. Kang Iman. Menurutku Kang Iman itu adalah contoh paling baik dari apa namanya yang tradisi dan non akademis, tapi punya gagasan yang kuat. Bisa ternyata kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Maksudnya jadi nggak bisa jadi alasan ketika satu grup yang mengusung tema atau mengusung ideologi non akademis dan tradisi, dan mereka bilang ya tradisi begini, kita nggak perlu apa ya daya untuk menyampaikan, daya tangkap dan daya menyampaikan apa yang dirasakan sehari-hari. Gue yakin misalnya Bang Ragil gitu, itu sehari-harinya dekat dengan rakyat lagi, masyarakat budaya lah ya. kelas bawah, apa yang grassroots gitu. Kan gue juga tahu dia sering ngajakin berkapatir buat main lah apa. Itu kan sebenarnya metode-metode yang menarik gitu loh. Yang kalau di Argentina kan juga ada begitu apa, theater of the oppressed gitu. Nah, itu kan yang dilakukan mereka sebenarnya menarik. Nah, kenapa pada akhirnya itu jadi nggak dikenali lagi? Ketua-ketuanya gimana caranya FTJ ini jadi ajang adu gagasan ya, bukan adu lu siapa yang menang akan final, bukan itu. Pas kemarin gue sering main ke barat, ke selatan, oh beda ya ternyata sama timur nih. Salahnya di mana ini ya, entah di ekosistem orang-orangnya. Tapi lu udah ke utara? Belum sih. Utara lo lebih timpang Masih lagi. delay. Dari semuanya itu utara lebih timpang. Kayak gue belum mau nyoba ke utara deh. lebih ini lagi ya. Barat tuh lumayan bagus ya ekosistemnya. Iya, barat. Sumpah, barat tuh bagus banget ternyata. Anda gitu yang jelas dengan menekankan fungsi sosial antara politik dan koreografi, bagiku itu Mas. Nah jangan-jangan teman-teman di kita itu di Jakarta tidak banyak gitu yang melek gitu di mana posisi antara politik dan sosial sebagai masyarakat teater. Hidup masih jadi guru seni budaya, eskul dan lain-lain. Yang turunnya 3 bulan sekali dan tidak bisa hidup gitu. Rebutan jadi pelatih FLS 3N gitu. Rebutan itu misalnya. Itu kan juga koreografi sosial gitu menurutku gitu. Yang menjadi bermakna gitu loh Mas, berfungsi sebagai dasar untuk mempresentasikan karya itu sendiri. Bagiku dia juga bukan metafora melainkan prasyarat untuk integrasi sosial gitu. Lebih tepatnya refleksi tentang kehidupan sosial kita, begitu rumitnya hidup kita gitu. Para seniman itu sendiri gitu. Nyari duit kok susah seniman itu, harus lomba harus punya duit. Lomba 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu. Itu kan juga aneh gitu kalau cuma sekedar lomba saja gitu. Gitu maksudku. Dia koreografi itu istilah suatu hubungan, tapi juga dia wacana. Jangan-jangan menurutku dia juga hadir sebagai pertunjukan itu sendiri ada di dalam Batu, kolot gitu. Nah itu kan juga bagian dari nggak melek mau di Dalam kata lain cok. Gimana? Yang mana? gitu. Aku punya pandangan sedikit soal itu. Ngomongin soal bagaimana merespon kondisi sekitar ya. Oke. Kadang betul itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan, dan itu kan akan jadi semacam modal buat kita presentasikan sebagai pementasan misalkan gitu ya. Nah, problem ini ada beberapa problem nih. Yang pertama, biasanya kadang orang atau praktisi itu bisa sebenarnya menangkap apa yang terjadi di sekitarnya. Cuman dia nggak punya tools atau metode bagaimana cara paling efektif untuk merepresentasikan kondisi itu di dalam pementasan yang bagus atau bunyi lah, at least gitu minimal gitu. Nah, mungkin itu karena banyak banget pasti, terutama di timur kali ya, banyak banget kan orang yang memang lahir dari lingkungan. Diawali dengan kesadaran, sadar. Lalu mereka punya protonya sendiri, mereka punya metodenya sendiri, menemukan ini
ini kan yang sering kali kita temuin sama data praktisi ya. Dia selalu menemukan metode-metodenya sendiri. Nah, karena dia masuk ke dalam sistem, ya menurutku sistemnya juga bisa jadi masih bias gitu. Nah, mereka jadi ikut bias juga di dalam itu. Yang awalnya misalnya katakan data tukang tuh punya, menurut gua ada hal yang salah dari data tukang itu. Walaupun dia mainnya bodoh segala macam, dia selalu berusaha untuk nunjukin identitinya mereka gitu sebagai si teater tukang itu. Nah, tapi seiring jalan misalnya jangan-jangan pelan-pelan pudar karena tadi sistemnya tuh nggak ngizinin mereka buat punya metode sendiri, Mas. Misalnya ya, misal Ragil lah. Ragil kayaknya dulu pernah deh dia bikin ala-ala kayak Arifin Kendor misalnya, yang memang teater rakyat gitu loh, festif gitu. Tapi tadi karena sistemnya pada akhirnya tidak bisa melihat itu, Mas, sebagai suatu pengalaman tubuh, pengetahuan lokal dan juga unik gitu. Belum kali. Gue punya Melupakan pengetahuan lokal atau pengalaman tubuh yang sebenarnya mereka punya untuk mempelajari sesuatu yang baru, tapi karena sarananya misalnya nggak ada, mereka juga nggak punya tools buat mendekatin pengetahuan itu, jadi ala kadarnya. nah gitu. Bagaimanapun banyak banget data praktisi kan di data Jakarta Timur gitu. Nah itu tuh mereka merasa dipaksa untuk mengetahui pengetahuan yang mereka sendiri mungkin nggak familiar, Tanda kutip modern lah. Menolak. barat, Menolak. enggak, malah mereka Sangka ya, karena menurutku gini, FTJ itu kan cuma wadah yang mewadahi grup teman-teman untuk tampil, kemudian dinilai, dilihatlah apa gagasan yang paling baik itu yang dipilih. Nah, masalahnya adalah ketika FTJ melakukan itu, memilih gagasan yang paling baik untuk dijadikan pemenang, grup-grup yang lain yang nggak menang ini nggak melihat prosesnya, tapi silau sama bentuknya. Ya. Ketika mereka silau sama bentuknya, di tahun berikutnya di copy, tapi cuma bentuknya doang, cuma cangkangnya doang. Jadi dia lakukan itu ketika FTJ memilih sebuah grup pemenang, dia tuh juri pasti ngasih alasan yang panjang lebar gitu. Dan yang mana itu adalah bentuk dari distribusi pengetahuan. Kenapa dia bisa menang? Alasannya begini, gagasannya begini, dibaliknya bagaimana mereka bekerja, itu kan dijabarin pasti semua. Kalau saja budaya membaca itu sangat diterapkan ya di semua grup. Sebenarnya budaya baca, mereka mungkin baca naskahnya, tapi kan Nah itu olahannya yang nggak ada. Nah, Mempertahankan identitas yang mapan gitu. Ya, festival sebagai lomba, ya udah lomba aja, gak usah sosok sebagai gerakan lah ya. Dia bahkan kaku gitu dalam bentuk-bentuk budaya populer gitu dan menantang pemahaman yang berbeda ini. Nah, dia menurutku nggak bisa ngelacak progresivitas FTJ dari tahun ke tahun. betul. Apa sih yang perkembangan apa sih yang kita capai di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan itu menarik. Ya. Karena mungkin sebagian besar orang anggapnya ya udah ini cuma sekedar festival, have fun aja. Mungkin pikiran orang-orang yang tadi Bang Arum sebutin itu adalah pikiran orang-orang kebanyakan di festival. Iya. Ya udah ini festival. Heeh. Kita festival lomba ya antara menang sama kalah aja. Iya, makanya nggak ada urgensi buat Lu kita berkembang di situ. kita mengembangkan apa nih tahun ini dari tahun lalu. Tapi gue cukup berharap ya dengan keberadaan observer ya, di FTJ. FTJ kemarin ada observer juga tuh. Gue sih berharap observer ini sebenarnya tulisannya bisa dipublish dan bisa dibaca gitu. Sebenarnya harusnya. Kemarin enggak. Dua Itu sayang tahun banget. kemarin kayaknya enggak. Enggak, sayang banget kan. 2 tahun kemarin. Karena menurut gua dia daripada catatan juri justru itu yang yang lebih lebih penting. Karena dia bisa jadi mengakomodir apa-apa yang nggak bisa dilihat juri gitu loh. Ya. Karena observer itu kan seringkali dia bisa jadi Sudut pandang lain itu. Entah ada keberpihakan dalam arti yang politis ya. Iya. Kayak ya misalnya kemarin ada observer perempuan, temen gue Hana. Ketika dia misalnya ngelihat pertunjukan flaneur, Flaneur. dia bisa ngelihat
apa yang gue lihat juga di pertunjukannya, yaitu di babak yang saha anjing Yang Ipeng, nyukur. siapa Ipeng? Iya, siapa nyukur. cewek, nama cewek di malam di Hana? Paija. Paija. Yang nyukur itu menurut gue kehadiran si dalam tanda kutip Banci Salon itu adalah kekerasan yang bagaimana perempuan merebut kuasa dan tubuhnya sendiri. Terus tiba-tiba lu ada sosok Banci Salon yang digambarkan secara stereotipikal. Perempuan lu kasih ruang untuk ngerebut, tapi Banci Salon ini nggak lu kasih ruang untuk ngerebut. Dia justru di konstruk sama sutradara sesuai dengan standar atau heteronormatif yang ada atau norma yang ada, kan gitu. Nah, Hana bisa melihat itu. Iya. Hana bisa melihat itu sebagai observer perempuan. Sayangnya nggak tercatat. Tercatat dia nulis itu, tapi nggak dipublish. Nah itu sayangnya. Publish. Padahal lu harusnya di situ tuh, dia ntar aja dulu. Karena itu tuh menurut itu penting. Dan pasti kan Bahasnya bukan lagi dia ngomongin soal validasi diri macam-macam. Maksudnya sebagai transpuan, tapi dia juga ngomongin standar kecantikan. Iya. Perempuan secara utuh. Itu kan berarti sebenarnya secara politis mereka udah kan gue perempuan anjing. Iya. Jadi dia nggak usah ngomong saya transpuan, saya berkarat, udah nggak usah kayak gitu lagi. Gitu. Nah itu kan menarik. Terus para juri nggak bisa ngebaca misalnya estetika panggung yang dibawa sama siapa namanya Manekin tuh estetika camping. Ini memang justru di luar norma, di luar standar, terus lanjut lagi. Nah itu kan itu yang juga itu yang gue bilang tadi estetika panggung bebas itu. estetika pasar rakyat ya. Nah yang dilakukan sama Manekin itu kan sebenarnya mirip tapi dengan tujuan yang lain gitu. Estetika panggung bebas ini, panggung itu dia jadiin sebagai ranah perayaan gitu loh, ajang perayaan. Nah itu gua pulang dari situ, wow, gila, aku udah, Itu tuh salah satu kepuasan itu tuh. aku ngerayain. Sebenarnya. Kita berpesta di sini, lah. Seneng. Nih teman-teman, karena mak ini, ya, mak war ini, dia dari panggung, mereka dari panggung, dari belakang panggung, mereka melihat anak-anak muda, queer, gendong segala macem, gak peduli Iya benar. di repres apa enggak, di opres apa enggak, dia datang ke dalam gedung teater itu, kita jadi mayor, terus kita merayain. Itu kan gila. Di momen itu kan bukan cuman penampil yang tampil ya, tapi penonton juga Wah, pada dandan. juri ngeliat itu enggak? Agak. Politik seru. Kenapa? Karena ya ngeliatnya dalam siklus ini aja ya, timur ya, mau ngeliatnya timur. Mereka politikan FTJ. Mereka main politik di FTJ bukan karena karyanya ya, tapi mereka akan berpolitik di FTJ. Yang penting lolos, dapat ini. Lantas kalau mau kita definisikan is atau us, apa yang mau kita pahami tentang politik seni? Nah ini aku sedang mencari-cari input yang dibawa oleh Ugeng dalam koreografi sosial itu. Apa yang menurutmu mau dipahami apa politik seni? Kalau politik sebagai subjek, seni objek gitu, atau kamu mau pahami apa? Kalau yang terjadi ini memang politik seni. Tapi aku juga cukup confused dengan inputnya Mas Sugeng tadi. Ketika mendengar seni politik, tadi aku mikirnya langsung seni politis. Sama politik. Seni dia tetap jadi subjek, tapi seninya itu jadi politis gitu. Bayangin tadi gitu pas dengar seni politik. Nah pas politik seni mungkin dari kayak siapa namanya Modi gitu. Pas dengar politik seni kayak tapi bingung juga sih. Soalnya aku juga orang yang politisnya duluan gitu. Sebenarnya politisnya duluan bahwa gue punya urgensi apa sih? Apa sih yang gue rasain, apa sih yang mau gue suarain? Iya. Tapi Nah, baru itu di drive oleh si seninya. Tapi bingung juga sih. Mungkin ini ya, mungkin
bisa dibelah, Gimana maksud? mungkin bisa dibelah lagi tuh si politik seni. Politiknya itu. Politik seni, karena sebenarnya kan semua hal kan politik ya, Iya. semua hal kan politis. Bisnis politik. Segala hal yang dilakukan kan politis. Masalahnya, apakah itu berkepentingan atau enggak? Iya. Gitu. Jadi, Dan kepentingannya apa? iya, dan kepentingannya apa? Untuk kebaikan bersama kah? Atau Atau kebaikan pribadi kah? pribadi dan kelompoknya doang gitu. Yang sering kita lihat dan kita curigai kan kepentingan pribadi dan Kepentingan kelompok pribadi. ya. Gitu. Jadi politik seninya juga perlu diurai lagi. Politik seninya tuh berkepentingan kah atau tidak? Kalau berkepentingan, apa nih kepentingannya? Itu sih paling. Berkepihakannya kemana? Kalau lu yang tadi bilang kan lu pasti politik dulu karena lu punya urgensi Untuk penting, menyuarakan sesuatu. menyuarakan sesuatu. Berbeda dengan politik yang disebut yang gua tadi bilang beberapa orang mempolitikkan seni untuk uang ternyata. Ya, Untuk kepentingan. uang, untuk kepentingan uang, beda sama politik yang lu dengan gagasan segala macam untuk menyuarakan dalam pementasan, beda sama mereka yang politiknya itu konteksnya uang. Itu sedangkan gue ngeliat di timur tuh memang kebanyakan mereka politiknya tuh uang. Gitu gue melihatnya ya. Yang penting mereka lolos dari kurasi, dapat dana produksi, semua ke backup, pemain dibayar, udah gitu aja yang penting tuh. Menurutmu seni kita ini ada di dalam negara atau di luar negara? Hah? Susah. Di dalam tulisannya Afrizal yang membicarakan tentang teater payung hitam, Oh, dia ngomong gini, kita tidak pernah punya sejarah seni ada di dalam negara. Seni kita ada di luar negara. Meyerhold mati, dimatiin, dibunuh oleh Stalin. Nih, tolong di cross check, di klarifikasi kalau ada yang salah. Karena seninya ada di dalam negara. Politik seni dan seni politik itu ya karena seni kita tidak pernah ada di dalam negara. Mimpi kali ya, ketika seni ada di dalam negara gitu. Ketika aku ngomong ini bisa langsung mati gitu misalnya. Mimpi juga seniman mati gitu kan seru juga gitu. Ditembak oleh rezim gitu. Asik. Gitu loh. Ya, kayak Meyerhold ketika terlihat, aku membayangkannya begitu gitu. Ketika ini dilihat tatanan akan mengubah sesuatu kemudian dijeder sama Stalin. Aku membayangkannya kayak Meyerhold gitu suatu saat asik juga ya kalau banyak seniman-seniman mati karena bersuara ya. Aku membayangkan aku bagian dari yang kematian itu gitu. Kira-kira karena resistennya sudah punya gitu. Wah, modal sosial budayanya tuh aku sudah ada gitu. Itu kira-kira daripada memulai dengan naskah. Nah, kita tuh punya kesadaran teks itu dibangun gitu. Dia para perancang memulai dengan kolaboratornya yang menangani pertunjukan secara kolaboratif dan kolektif gitu. Yang kedua, produk karya itu sendiri nantinya diurai dalam laporan gitu. Dia kayak tanpa hierarkis gitu loh mas. Dia memfasilitasi, oh aku tidak mendoktrin si aktornya gitu. Lele tadi bilang begitu kan. Karena diberikan hak yang sama gitu. Sutradara bersama, teater tanpa aktor, teater tanpa sutradara, teater tanpa dramaturg, semuanya menjadi kreator bersama, kolaborator tulisannya. Karena semuanya sutradara. Terus siapa yang menentukan? Lele sebagai konseptor barangkali dia penjalin. Penjalin atau apa? Karena kan harus selesai pertunjukan itu. Yang siapa yang menentukan? Ketika ada yang menentukan kemudian itu berdasarkan. Tapi yang paling penting hakikatnya hak kolaborasinya ada di suara yang beragam gitu loh mas. Kamu latar belakangnya apa? Silahkan bersuara. Kayak tadi aku berusaha untuk mendengarkan apa yang dibawa pikirannya oleh Lele, kemudian aku lanjutkan gitu loh mas. Bahwa estetika panggung bebas, kemudian oh iya gitu. Aku kemudian tautkan sesuai dengan analisisku gitu. Jadi sih benar-benar tidak hierarkis gitu antara layaknya sutradara pada umumnya gitu. Menurutku itu sih dia Kita hadapin gitu ya di
katakanlah ekosistem perteateran di setidaknya Jakarta Timur. Setidaknya Jakarta Timur. Sebenarnya. Tolong kecilnya dulu. Menurut gua itu lapisan layer tuh. Lapisan pertama kita harus membereskan ekosistem dulu, baru setelahnya ngomongin soal politik seni. Gitu. Karena kalau ininya nggak beres, agak susah tuh untuk ngomongin ke tahap. Gua anggap itu sebagai tahap selanjutnya soalnya. Ya itu kan tujuan besar ya, Mas. Ya, itu Tujuan Terus yang kan itu tetap dipegang. Tetap dipegang, Iya. tetap dipegang. Cuman tetap karena gini, menurut gua kenapa ini balik lagi ke soal yang apakah kesenian kita sekarang ada di dalam negara atau tidak ya? Karena menurut gua sekarang kesenian kita tuh entah kenapa ya berhenti menggerakkan orang gitu. Kenapa dulu menjadi dianggap di dalam negara dan berbahaya? Karena ya dulu kesenian bisa menggerakkan orang gitu. Buku puisi bisa bikin satu pabrik mogok kerja gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah masalahnya sekarang nggak tahu kenapa itu nggak terjadi kan? Nggak terjadi di kita. Nggak terjadi di kita, makanya. Nah kalau dicoba diurai lagi kecurigaannya ya gimana caranya kita bisa membuat sebuah sistem yang kayak gitu kalau ekosistemnya aja nggak beres, ekosistem dasarnya aja belum beres, masih berantakan, masih carut-carut marut. Iya, tapi itu menurut gua dia tuh bukan fase, dia tuh bukan tahap, dia tuh hanya kayak gimana ya? Dia tuh nggak terlepas bang menurut gua. Jadi untuk mencapai yang ini memang harus kelewat sini dulu. Ya makanya tahap Iya, tapi maksudnya dia bukan kayak tahap sebelum ini. Padahal itu lu kayak pilihan, dia bisa gini duluan. Enggak, justru kalau tahap bukan pilihan. Iya. Kita harus mencapai ini dulu untuk mencapai ini. Iya benar. Tapi maksudnya gimana? Ya found something wrong gitu dari tadi. Tapi ya untuk ada ini kan tapi harus ada ini dulu tuh. Enggak, karena gini, untuk bicara soal sesuatu yang lebih besar ya, politik, seni politik. Untuk lu akhirnya bisa berpikir bahwa ekosistemnya beres ini, harus ada ini dulu dong. Harus ada, gue mau nginiin, maka ininya gue giniin dulu, kan gitu. Iya, kan? itu tahapan jadinya. Karena kita tahu ada. Iya, tapi dimulai dari sini dulu dong, dari politisnya dulu dong. Tapi bukan cuma dari sebagai ekosistem. kesadaran, bukan sebagai bukan sebagai sesuatu yang bisa dilakukan. Karena ketika kita menyadari bahwa politik seninya itu masih nggak beres, dan kita mau ngebenerin itu, nggak bisa kita langsung benerin ini, kita harus benerin yang ini dulu. Artinya kan jadi tahapan, jadi step by step. Nah pertanyaannya adalah apa saja yang misalnya dibenahi dari ekosistem itu, misalnya? Gue juga nggak tahu sih apa yang harus dibenerinnya. Untuk mencapai kesenian kita yang bisa menggerakkan orang itu, at least ekosistemnya bener dulu. Pemahaman terhadap seni dan gagasan yang bisa menggerakkan harus sama, harus masif. Iya itu benar. Gitu. Boleh.